Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu penting. Dan hari ini ikanku lagi nggak enak badan, beserta yang punya juga lagi nggak enak badan. Ini tak lepas dulu ya, kok nggak asik kalau pakai jaket. Nah ini kemarin tanganku itu sakitnya apa itu namanya, apa, frozen apa itu namanya, pokok frozen gitu loh, shoulder frozen atau apa. Jadi ada pembekuan di sendi, itu efek terutama efek, kalau nggak salah kemarin tuh katanya sering pegang HP atau main game, tapi aku nggak pernah main game, cuma pegang HP itu setiap hari. Dan ini sekarang tak itu jenenge, tak sugesti dulu sehat. Nah berarti aku sekarang sehat ya toh. Ini ikanku sekarang lagi sleeping disease. Nah sleeping disease itu seperti ini. Ini tak buka dia langsung bangun ya. Kondisinya kemarin tuh aman. Ini kalau kita buka ikannya nggak kelihatan sakit, nggak kelihatan ngalem-ngalem juga enggak. Tapi nanti kalau kita tinggal dia ikannya tidur. Jamur nggak ada, penyakit juga nggak ada. Ini kemungkinan ada salah satu dari ikan ini yang membawa bakteri atau membawa penyakit kemudian menular, atau dari akuariumnya yang kurang bersih, biasanya bisa. Terus untuk air yang terlalu beda jauh dengan habitat awalnya itu juga bisa membuat ikan seperti ini. Nah yang pojok sini ini mulai diam. Ini dia kayak tidur. Tapi kalau kita bangunkan, woi bangun. Nah dia langsung bangun. Katanya ikan itu nggak tidur, tapi kenapa dia tidur? Ini kita kembalikan dulu. Jangan terlalu diganggu, nanti dia marah-marah. Papa jangan marah-marah, nanti cepat tua. Nah ini nggak boleh kita ganggu ya, dia biar nyaman dulu di sini. Jadi ini kendalanya biasanya perbedaan air yang terlalu jauh, atau memang kondisi ikannya yang kurang fit. Kalau yang lain aman. Ini kita lihat yang lain, yang ini sama. Ini sama, tapi dia aman. Dia nggak ada gejala-gejala mencurigakan, itu nggak ada. Ini aman, bener-bener aman, 100% sehat. Terus yang bawah ini juga, ini 100% sehat ikannya, jadi aman. Kemudian yang atas mana? Yang ini nomor 9. Nah, ini jan super sehat. Ini aman semua. Loh, aman kan? Cuma ada satu akuarium yang sleeping disease. Jadi itu penyebabnya apa, kita juga nggak bisa memvonis ini ikannya sakit kenapa, itu kita nggak bisa, karena yang lain aman. Jadi untuk teman-teman, kalau ada yang pernah ngalami ikan tidur seperti ini, itu berarti kita tidak bisa menyalahkan petani, karena di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini hanya satu akuarium yang ikannya sakit. Berarti di akuarium ini ada kesalahan pada tempat karantina, bukan pada ikannya. Kemudian masih ada lagi, ada berapa akuarium yang kecil? Kita cek lagi ya yang lainnya. Sini ada 1. Oh, sini ada 1. Nah, ini juga aman. Nah, ya kan? Ini aman. Tapi yang tadi sakit. Berarti 5, 6. Yang sana tadi berapa akuarium? Sana masih ada lagi 1. Nah, terus yang lainnya kemarin ada Sanke. Nah, ini airnya masih keruh. Sanke ini angkatnya setelah soa. Jadi angkat Sanke ini setelah soa, ini airnya masih keruh. Kemudian yang bawah ini
ini sudah jernih. Kalau tadi yang bawah yang ikan soa, yang bawah itu sleeping disease, yang ini yang bawah sudah aman, cuma yang atas masih keruh. Terus ini grade A nya, juga masih agak keruh, jadi belum berani untuk kita pegang-pegang atau kita pindah-pindah, belum berani. Kita foto juga belum berani. Yang ini, wah istimewa yang ini. Jadi yang ini ikannya sudah aman. Ini jernih banget airnya. Jadi kita panen satu tempat itu kalau kita masukkan ke dalam akuarium yang berbeda-beda, hasilnya juga beda. Jadi ini yang keruh 1, 2, yang atas, yang bawah ada 2, itu sudah aman. Kemudian ini yang soa yang kecil ini aman. Terus kita lihat lagi yang sebelah seperti apa kondisinya. Ini ada 1 aman juga. Nah, di sini 1 aman. Wah, istimewa. Ini aman, terkendali, 100% sehat. Kalau kondisi seperti ini, ikan sudah layak kirim, karena ini kemarin sudah melalui proses karantina di kolam semen. Jadi ini ikannya sudah layak kirim. Jadi untuk ikan yang sleeping disease itu disebabkan karena mungkin perbedaan air, terus ketahanan antibodi ikan itu ada yang menurun, kemudian menular ke temannya. Jadi satu tempat itu semuanya babuk ikannya. Terus kalau sudah seperti itu jangan dikasih heater. Kalau pengalaman saya pribadi loh ya, jangan dikasih heater, jangan dikasih obat. Kita tetap pakai sirkulasi, pakai aerator, kemudian cukup menggunakan garam saja. Jadi garam itu sudah mampu untuk mengondisikan ikan yang baru. Jadi ini semua kemarin tanpa obat, itu hanya menggunakan garam. Nah, untuk teman-teman yang ikannya seperti itu, sleeping disease, itu mungkin bisa menggunakan garam saja. Jadi kalau pakai garam kemudian airnya keruh atau ikannya kropos-kropos, gripis, ngurat, itu baru kita lakukan pengobatan. Tapi kalau menggunakan garam, airnya tetap jernih, kemudian ikannya tetap bodinya tetap utuh, tidak ada gripis atau yang badannya merah-merah, itu cukup pakai garam saja. Dan untuk tanganku, ini tanganku masih sakit ya. Itu saya kemarin sempat tanya-tanya, itu ada yang bisa sampai 2 bulan, ada yang sampai 4 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Wah, kalau tanganku gini terus sampai 1 tahun, aduh. Kira-kira untuk kontennya bisa tersendat-sendat. Jadi untuk mungkin nanti kalau konten kalau saya bikin konten itu kan edukasi ya, konten edukasinya tersendat-sendat mungkin lagi bermasalah di sini. Tapi ini sudah mulai pemulihan dan saya harus terapi rutin. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendoakan saya. Wah, saya salut, istimewa banget. Kemarin saya iseng-iseng posting di Facebook dan saya tulis aku rapopo. Ternyata banyak banget di situ. Wah, terima kasih banyak sudah mendoakan, dan atas doa teman-teman semua ini sekarang rasa nyerinya sudah berkurang banyak. Tapi tetap nanti besok saya masih ada terapi lagi, dan untuk obat anti nyeri sebisa mungkin saya hentikan untuk mengkonsumsinya, karena itu nanti akan pengaruh di lambung. Karena ini rasanya sama seperti waktu saya digigit ular 2 tahun yang lalu. Itu rasanya sama. Saya kena obat anti nyeri, akhirnya asam lambung naik, saya drop 1 tahun. Jadi konten-konten saya yang 1 tahun lalu itu maksa. Sebenarnya saya drop, tapi maksa harus bikin konten
untuk teman-teman semua supaya tidak takut untuk memelihara ikan koi. Nah, seperti itu. Jadi ini terima kasih banget doanya, saya masih sehat sampai saat ini. Oke, kembali ke ikan koi. Jadi ikan ini sudah siap untuk kita foto atau siap untuk kita jual. Kemudian untuk sleeping disease ya, itu ikan tidur biasanya 3 hari. Jadi kalau teman-teman biasanya gini, ikan ambil dari petani, masuk akuarium, hari ini aman. Kemudian nanti sore atau besok baru kelihatan ikan itu tidur atau kurang bersemangat. Nah, itu bisa dikatakan sleeping disease. Kalau teman-teman masih awam, biasanya panik, ikannya dikasih obat ini. Nah, itu malah ikannya nggak sembuh, tapi malah sakit dan mati. Jadi kalau sudah ikan seperti itu kita biarkan saja, cukup kita kasih garam, nanti dia akan sembuh sendiri. Itu biasanya selama 3 hari. Kadang ada yang panik, temen saya dulu pernah, wah ikannya tidur semua, dikasih obat, dikasih apa itu namanya, yang untuk pengawet, formalin, dikasih formalin, akhirnya ikannya malah habis, nggak malah sembuh. Tapi ya ada juga yang sembuh dikasih formalin, tapi kita untuk takarannya kita kan nggak tentu. Saya sendiri juga belum pernah menggunakan formalin untuk pengobatan ikan koi. Nah, sleeping disease ini kita tunggu aja sampai 3 hari. Kalau 3 hari nggak ada perkembangan, nanti kita cek lagi kira-kira ada penyakit apa di sini. Tapi untuk penyakit yang seperti ini itu tidak selalu membunuh untuk ikan koi ya. Jadi kita harus waspada. Mungkin kalau teman-teman pengen ngasih heater pada kondisi ikan yang seperti ini, itu heaternya jangan terlalu tinggi, mungkin 28 itu sudah cukup. Karena kalau heaternya terlalu tinggi nanti ikannya akan kaget. Karena penyakit seperti ini biasanya dia mulai muncul pada saat ikan berada pada suhu di bawah 25. Jadi ikan ini stres banget, kaget. Jadi kalau kita kasih heater pada suhu di atas 30, kemungkinan nanti ikannya akan kaget dan lebih stres lagi. Jadi kalau kita mau kasih heater, itu mungkin di angka di bawah 30 supaya ikannya tidak terlalu stres. Kalau saya di sini tetap tidak menggunakan heater karena untuk pompa air itu pernah saya cek suhunya mencapai 30 derajat. Jadi tidak perlu menggunakan heater lagi. Dan ikan harus dipantau setiap hari. Ikan kondisi seperti ini itu harus kita pantau setiap hari. Takutnya nanti muncul jamur. Kalau sudah muncul jamur berarti menyebar ke semua dalam satu tempat karantina. Itu kita harus lakukan pengobatan. Oke, mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang saya di hari ini. Untuk sleeping disease itu tidak terlalu berbahaya, dan untuk teman-teman jangan panik. Untuk pelihara ikan koi, karantina ikan koi, jangan lupa terus alon-alon pokok klakson dan salam koi untuk persahabatan.